Saudaraku, semoga Allah menunjuki aku dan kalian untuk taat kepadanya, bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah kalimat yang jika seseorang meyakininya, niscaya ia akan memperoleh pahala yang besar, dan jika ia menyebutnya, niscaya akan memperoleh seluruh cita-citanya. Itulah kalimat yang pada zaman dahulu Nabi Nuh alaihissalam telah bertawassul dengannya, dan telah berkata Ratu Bilqis, "Wahai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, dan sesungguhnya isinya adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atau Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah Nabi Sulaiman alaihissalam membacanya, melainkan tunduklah segala sesuatu kepadanya." An-Nasafi telah mengatakan di dalam kitab tafsirnya bahwa kitab-kitab yang diturunkan dari langit ke bumi ada 104 buah. Nabi Syed alaihissalam mendapatkan 60 suhuf. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan 30 suhuf. Nabi Musa alaihissalam sebelum Taurat mendapatkan 10 suhuf. Kemudian Taurat, Zabur, Injil, dan Furqan atau Al-Quran. Semua makna kitab tersebut terkumpul dalam Al-Quran, dan semua makna Al-Quran terkumpul di dalam surah Al-Fatihah, dan makna Al-Fatihah terkumpul di dalam basmalah, dan makna basmalah terkumpul di dalam huruf ba-nya, yang maknanya karena akulah Allah, semua yang ada dan yang akan ada. Dan sebagian ulama menambahkan bahwa makna ba terkumpul pada titiknya, yang menunjukkan kepada tunggal dan tiada terbilang. Dialah yang esa, tiada bandingannya, dan jumlah huruf basmalah itu ada 19 huruf. Sedangkan jumlah malaikat penjaga neraka pun ada 19 malaikat, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Quran surah 74 ayat 30 yang berbunyi alaiha tis'ata asyarah, yang artinya neraka itu dijaga oleh 19 malaikat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Barang siapa ingin diselamatkan oleh Allah dari malaikat Zabaniyah atau malaikat penjaga neraka tersebut, maka hendaklah ia membacanya, supaya setiap satu hurufnya dapat menjadi perisainya dan melindunginya dari satu malaikat Zabaniyah tersebut." Dan Abu Bakar Al-Warraq rahimakumullah berkata, "Bismillahirrahmanirrahim merupakan satu taman dari taman-taman surga, dan setiap hurufnya mempunyai tafsir tersendiri." At-Tabrani meriwayatkan bahwa orang tidak akan masuk ke surga kecuali dengan pasport, yaitu surat jalan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ini surah dari Allah untuk Fulan bin Fulan. Masukkanlah ia oleh kalian ke dalam surga yang tinggi, yang pohon buah-buahannya mudah dipetik. Dan diriwayatkan bahwa apabila ahli surga telah masuk ke dalam surga, mereka mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberi kepada kami tempat ini, sedang kami diperkenankan menempati tempat dalam surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Dan apabila ahli neraka telah masuk ke dalam neraka, mereka mengatakan Bismillahirrahmanirrahim.
Tuhan kami tidak menganiaya kami, tetapi kami sendirilah yang telah menganiaya diri kami sendiri. Di dalam akhbar diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW, yang artinya ketika aku diisrakan ke langit, maka diperlihatkan kepadaku seluruh surga. Di dalamnya aku lihat ada 4 macam sungai. 1. Sungai dari air yang tidak berubah rasanya dan baunya. 2. Sungai dari susu yang tidak berubah rasanya. 3. Satu sungai dari arak yang lezat diminum. Dan terakhir keempat, sungai dari madu yang jernih. Kemudian aku bertanya kepada Jibril, dari mana sungai-sungai ini datang dan kemana perginya? Jibril menjawab, perginya ke Telaga Kausar, dan saya tidak tahu dari mana datangnya. Mohonlah kepada Allah supaya Dia memperlihatkannya kepadamu. Maka beliau pun lalu berdoa kepada Tuhannya. Lalu datang satu malaikat seraya memberi salam kepada beliau. Kemudian dia berkata, "Ya Muhammad, pejamkan matamu." Rasulullah bersabda, maka aku pun lalu memejamkan mataku. Kemudian malaikat itu berkata pula, "Sekarang bukalah matamu." Maka aku pun lalu membuka mataku. Ternyata aku telah berada di sebuah pohon yang besar, dan aku lihat ada sebuah kubah terbuat dari mutiara putih. Kubah itu mempunyai daun pintu yang terbuat dari emas kuning. Dalam riwayat lain, dari zamrud hijau, yang seandainya seluruh manusia dan jin yang ada di dunia ini berdiri di atas kubah tersebut, maka mereka itu hanya seperti seekor burung yang bertengger di atas sebuah gunung, atau seperti sebuah bola yang dilemparkan ke lautan. Aku lihat keempat anak sungai tadi mengalir dari bawah kubah itu. Ketika aku hendak berbalik kembali, malaikat yang membawaku tadi berkata, "Mengapa Tuhan tidak masuk ke dalam kubah itu?" Aku menjawab, "Bagaimana saya masuk ke dalamnya? Sedangkan di pintu itu ada gembok yang terbuat dari emas, dan saya tidak tahu cara membukanya." Malaikat itu berkata, "Kuncinya ada di tangan Tuhan." Aku bertanya, "Mana kuncinya?" Malaikat itu menjawab, "Kuncinya adalah Bismillahirrahmanirrahim." Setelah aku mendekati gembok itu, aku ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka terbukalah gembok itu, lalu aku pun masuk ke dalam kubah tersebut. Aku lihat keempat anak sungai tersebut mengalir dari bawah keempat tiang kubah itu. Ketika aku hendak keluar kembali, malaikat tadi berkata, "Apakah sudah Tuhan lihat, ya Muhammad?" Aku menjawab, "Sudah saya lihat." Malaikat itu berkata kembali, "Coba lihat sekali lagi." Ketika aku lihat kembali, ternyata pada keempat tiang itu tertulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Aku lihat sungai air mengalir dari huruf mim bismi. Sungai susu mengalir dari huruf ha Allah. Sungai arak keluar dari huruf mim ar-Rahman. Dan sungai madu dari huruf mim ar-Rahim. Maka tahulah aku sekarang bahwa keempat sungai tersebut berasal dari kalimat basmalah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya Muhammad, barang siapa di antara umatmu menyebutku dengan asma ini dan mengucapkan dengan hati yang tulus Bismillahirrahmanirrahim, niscaya aku beri ia minum dari keempat sungai ini."